Kunjungan Nikita Khrushchev ke Indonesia. Persahabatan antara Presiden Soekarno dengan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev memang sudah dikenal luas. Kemiripan pola pikir di antara keduanya membuat hubungan diplomatik antara Jakarta Moskow terjalin sangat mesra. Khrushchev banyak membantu Indonesia dari militer hingga pembangunan. Berkat kedekatan keduanya, Indonesia jadi memiliki pesawat kepresiden pertama yang dikenal sebagai Dolok Martimbang. Pesawat tersebut baru resmi digunakan pertama oleh Bung Karno sebagai pesawat kepresidenan pada rencana kunjungan resmi ke Surakarta dan Bali yang dimulai pada 16 April tahun 1957. Februari tahun 1960 menjadi bulan paling bersejarah bagi hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Soviet. Selama Perang Dingin, untuk pertama kalinya Uni Soviet dengan diwakili Perdana Menterinya berkunjung secara resmi ke Indonesia. Ia beserta rombongan menghabiskan waktu di Indonesia selama 2 pekan. Kunjungan selama 2 minggu tersebut bakal tercatat sejarah sebagai lawatan pemimpin negara adik kuasa pertama di Nusantara. Khrushchev beserta rombongan tiba di Indonesia pada 18 Februari tahun 1960 di Lapangan Udara Kemayoran, Jakarta. Kedatangan mereka disambut meriah Presiden Soekarno beserta jajaran kabinet. Malam harinya, pemerintah Indonesia mengadakan jamuan makan malam di Istana Merdeka. Soekarno sendiri turun tangan menyiapkan segala hal supaya Khrushchev nyaman berada di Indonesia, sampai-sampai Soekarno mengeluarkan 14 buah lukisan dari koleksi pribadinya untuk dipakai sebagai dekorasi dalam ruang jamuan. Selain Jakarta, Khrushchev juga berkunjung ke berbagai tempat, antara lain Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Dalam pidato sambutan jamuan makan malam, Soekarno mengatakan bahwa kedatangan Khrushchev merupakan simbol persahabatan Indonesia dengan Uni Soviet. Bagi Soekarno, Khrushchev adalah simbol perdamaian dunia, seorang tokoh yang konsisten menentang kolonialisme dan imperialisme, sejalan dengan apa yang diperjuangkan Soekarno dan pemerintahannya. Melalui pidatonya, Soekarno juga menekankan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan, masyarakat adil dan makmur, dan perdamaian. Menanggapi pidato sambutan Soekarno, Perdana Menteri Khrushchev mengapresiasi sambutan pemerintah dan rakyat Indonesia atas kedatangannya dengan pidato yang tak kalah meriah. Dia memperkuat apa yang disampaikan Soekarno bahwa Uni Soviet selalu menaruh simpati pada bangsa-bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan. Sebelum menutup sambutannya, Khrushchev mencoba membandingkan kekayaan yang dimiliki negerinya dengan apa yang dimiliki Indonesia. Ia berucap bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya raya, tetapi menurut dia negerinya juga tidak kalah kaya. Segala sesuatu yang dipunyai oleh Indonesia juga dipunyai oleh Uni Soviet. Barangkali dengan pengecualian buah-buahan yang lezat sekali di sini, dan satu perbandingan lagi. Kami di Uni Soviet ada banyak salju, di Indonesia tidak ada sama sekali, kata Khrushchev, yang disambut gelak tawa hadirin dalam jamuan makan itu. Di akhir pembicaraan, Khrushchev berseloroh. Tetapi saya tidak mau menyembunyikan bahwa juga ada perselisihan antara saya dengan sahabat saya Bung Karno, dan malahan perselisihan itu barangkali bisa tumbuh kalau saya diberikan tekanan terus. Perselisihan itu antara lain adalah bahwa di sini banyak sekali makanan dan saya dipaksakan terus agar makan semua. Sehari kemudian, pada 19 Februari rombongan dari negeri beruang merah itu dibawa Soekarno mengunjungi proyek pembangunan Kompleks Asian Games tahun 1962 di Kebayoran Baru, Jakarta. Kunjungan itu juga sebagai bentuk ucapan terima kasih atas bantuan pemerintah Uni Soviet berupa pinjaman berbunga rendah dan technical experts untuk membangun fasilitas Asian Games. Khrushchev diberi kehormatan untuk memancangkan pancang beton nomor 100 bagi landasan stadion utama. Setelah berkeliling Jakarta, rombongan Nikita Khrushchev diketahui melanjutkan lawatannya ke Bogor untuk mengunjungi Istana Negara. Khrushchev dan Soekarno menghabiskan 2 hari di Bogor sebelum akhirnya kembali ke Jakarta. Kekaguman Khrushchev tak berhenti sampai situ. Begitu tiba di Istana Bogor, sang pemimpin Soviet betul-betul terpesona pada kemegahan bangunan itu. Ia menggambarkan Istana Bogor sebagai bangunan yang dibangun dengan bebatuan putih. Ruang-ruang di dalamnya tak jauh berbeda sebagaimana istana pada umumnya. Meski begitu, fasad dan aneka perabotan di dalamnya memberi kesan yang sangat kuat pada istana itu, kata Khrushchev. Tak jauh dari istana, terdapat Museum Zoologi dan Kebun Raya Bogor,
Anak laki-laki Khrushchev, Sergei, gemar mengoleksi kupu-kupu. Selama di Indonesia, Sergei yang menemani Khrushchev dalam kunjungan itu dan pengawal-pengawal Indonesia mengejar kupu-kupu bersama-sama. Soekarno kemudian mengajak Khrushchev berjalan-jalan. Ayo kita pergi naik mobil. Anda dapat melihat bagaimana rakyat kami tinggal di kota-kota kecil dan beberapa kebiasaan tradisional kami, kata Soekarno. Saat keduanya melewati rute yang telah ditentukan, tampak kerumunan massa yang tak terlalu banyak di beberapa tempat. Misalnya, para guru membawa siswa-siswanya keluar. Kumpulan massa hanya terlihat di desa-desa, bukan di jalan-jalan raya. Khrushchev tak ingin menghina Soekarno, tetapi ia merasa berterima kasih kepadanya, sekalipun jumlah orang yang menyambut mereka tak sebanyak yang diharapkan. Selama perjalanan itu, mereka tak turun dari mobil. Khrushchev melihat pemandangan desa-desa di Indonesia hanya dari mobil. Menurutnya, rumah-rumah warga tampak seperti lumbung atau gubuk yang terbuat dari bambu. Lantainya pun terbuat dari bambu, sementara orang-orang mengenakan kain tipis yang dijahit seadanya. Secara umum, kondisi pedesaan memberi kesan yang menyedihkan pada Khrushchev. Ia sadar bahwa rakyat Indonesia kala itu hidup di bawah garis kemiskinan, pakaian mereka sangat buruk, begitu pula dengan tempat tinggal mereka. Pada kunjungan ke Surabaya, 22 Februari tahun 1960, Khrushchev mendapat sambutan meriah dari rakyat ibu kota Jawa Timur itu. Kedatangan Khrushchev juga memunculkan cibiran dari sebagian orang. Seseorang mengatakan, mengapa Bung Karno membawa orang komunis kemari? Saya bertanya, lantas mau apa? Apa orang komunis itu setan? Tidak saudara-saudara, sama-sama manusia dengan kita. Apalagi Perdana Menteri Khrushchev pemimpin daripada satu negara yang bersahabat dengan kita. Pemimpin negara daripada negara yang rakyatnya berjumlah 212 juta manusia. Terang Soekarno dalam sambutannya ketika rombongan Khrushchev tiba di Surabaya. Keakraban antara Soekarno dan Khrushchev terlihat saat mereka ada di Istana Tampak Siring, Bali, dalam sebuah jamuan makan malam. Dalam jamuan makan malam itu, Bung Karno dan Khrushchev menyambung rokok. Menurut buku Dunia dalam genggaman Bung Karno, dalam budaya Rusia, saat kedua sahabat sudah minum vodka atau sambung rokok, maka menandakan persahabatan sudah mencapai taraf saling percaya. Setelah mengunjungi Bali, tamu rombongan kembali ke Jakarta dan menuntaskan lawatan kenegaraan Uni Soviet di Indonesia pada 1 Maret tahun 1960. Khrushchev dan rombongan kembali bertolak ke negerinya melalui lapangan udara Kemayoran, Jakarta. Dalam sambutan penutup, Khrushchev mengatakan bahwa persahabatan Indonesia dan Uni Soviet akan semakin erat karena persamaan cita-cita dan tekad. Atas dasar itulah persaudaraan dua negara ini akan terus berdiri teguh dan karena dasar-dasar yang objektif. Maka saya yakin persahabatan Indonesia dan Uni Soviet akan berlangsung kekal, ujar Khrushchev. Pidato tersebut disambut baik oleh Soekarno. Presiden pertama RI itu menyatakan, antara Moskow dan Jakarta terpisah jarak kurang lebih 10.000 km. Tetapi dengan teknik modern, telah membuat jarak itu menjadi amat pendek. Lebih daripada itu, cita-cita yang sama. Dengan adanya cita-cita yang sama, rasa simpati yang kuat, rasa cinta yang mendalam itu, maka kami rasakan jarak Moskow dan Jakarta menjadi dekat. Moga kita bertemu kembali. Hiduplah persahabatan Uni Soviet Indonesia. 7 tahun setelah kunjungan Khrushchev, Soekarno dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden. Suksesornya, Soeharto yang anti-komunis, memutus hubungan persahabatan dan diplomatik dengan Uni Soviet. Berpuluh tahun kemudian, pada awal tahun 1990-an, hubungan tersebut dipulihkan kembali setelah Soeharto berkunjung ke Uni Soviet. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.